Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wa lam yaj'alna minal kafirin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil qur'ana tartila. Wa qila wa laqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wa qila man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfan walakin alifun harfan, lamun harfan, wa mimun harfan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para ustaz, para ustazah, para pejuang-pejuang Al-Qur'an, para mujahid dan mujahidah Al-Qur'an, para jawara-jawara Al-Qur'an. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini. Allah takdirkan kita semua bisa berkumpul di Pondok Tahfidzul Quran Muhammad Natsir yang berada di Margomulyo ya, Lampung Selatan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustazah, para ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi hari ini izinkan saya untuk berbagi ilmu atau bersama-sama diskusi tentang metode buku Iqra yang ditulis oleh Ustadz atau Kiai Haji As'ad Humam. Saya berada di sini bukan berarti saya lebih mahir, bukan berarti saya lebih alim, tapi saya berbicara di sini karena takdirlah yang menentukan saya harus berbicara di sini. Jadi mungkin teman-teman sekalian, ustazah-ustazah sekalian lebih faham dan lebih berpengalaman dalam mengajar Iqra ini. Tapi insyaallah pertemuan kita ataupun diskusi kita pada pagi yang mulia ini diberikan kemanfaatan, diberikan kemaslahatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat. Sebelum kita mengajar Al-Qur'an, ada banyak ulama yang memesankan kepada para hamilul Qur'an, para pejuang-pejuang Al-Qur'an,
para guru-guru ngaji, para guru Al-Quran. Nasihatnya yang pertama adalah al-ikhlasun niyah. Hati-hati kita harus kita ikhlaskan. Dalam mengajar Al-Quran harus ikhlas. Niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Amal kita yang menentukan adalah niat kita. Kalau kita ngajar Al-Quran niatnya supaya kaya, maka sama sekali di sisi Allah tidak akan mendapatkan pahala. Dan di dunia juga tidak sama sekali mendapatkan kekayaan. Karena kalau kita mengajarkan Al-Quran, ya memang keikhlasan itu harus ada pada diri kita masing-masing. Jadi jangan sampai kita mencari penghidupan dari Al-Quran. Jangan sampai kita mencari materi dari Al-Quran. Ikhlaskan niat, luruskan niat. Tujuan kita adalah lillahi ta'ala. Nanti materi Allah yang akan memenuhi. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah Allah tidak akan menelantarkan hidup kita. Harus yakin ya. Yakin? Jadi kalau kita menjaga Al-Quran, pasti Allah akan jaga kita. Ketika kita hidup dijaga, bahkan ketika ahli Al-Quran itu ketika sudah menjadi mayat pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak kisah-kisah yang dia dulunya guru ngaji, kemudian kuburannya dibongkar, jasadnya masih utuh. Sebagaimana kemarin yang terjadi di Jawa Timur ya. Dan banyak kisah-kisah yang seperti itu. Allah jaga jasad kita. Jadi kalau sudah mati saja kita dijaga oleh Allah, apalagi kita masih hidup. Jadi jangan takut, khawatir terhadap anak-anak kita nanti mau dikasih makan apa. Kemudian pendidikannya seperti apa, jangan khawatir. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan muliakan kita. Jadi mulai sekarang, ayo kita sama-sama kita ikhlaskan niat kita lillah karena Allah, limardatillah untuk mengharapkan ridho Allah, li'i'la'i kalimatillah, kita mengajarkan Al-Quran karena kita ingin meninggikan kalimat-kalimat Allah. Setuju sampai sini? Baik. Kemudian selanjutnya, ketika kita membaca Al-Quran ataupun mengajarkan Al-Quran itu terkadang ada titik jenuh. Benar ya? Kadang-kadang kita jenuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Tafadhal. Barakallah. Assalamualaikum. Ya, sehat alhamdulillah. Minta izin duduk di sini. Minta izin untuk ngobrol-ngobrol tentang Al-Quran. Kemudian selanjutnya ketika kita mengajarkan Al-Quran ataupun ketika kita belajar Al-Quran atau ketika kita membaca Al-Quran, biasanya ada titik jenuh. Kadang-kadang bosan gitu kan. Kadang-kadang males. Baru tahu sudah nguap. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya teman-teman sekalian, karena kita belum mendalami tentang fadilah ataupun keutamaan daripada Al-Quran itu tersendiri. Jadi kalau kita mendalami fadilah ataupun keutamaan membaca Al-Quran, keistimewaan membaca Al-Quran, keistimewaan mengajarkan Al-Quran, keistimewaan kemuliaan membumikan Al-Quran, maka ketika kita tahu keistimewaan ataupun fadilahnya, insya Allah semangat kita akan terpompa kembali. Akan meningkat kembali. Dan kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, itu banyak sekali yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Bahkan di buku Iqra ini ditulis besar-besar
Sebelum ada buku Iqra-nya, ini ada bacaan apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ini motivasi. Sebaik-baik kalian wahai manusia, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Jadi orang yang belajar Al-Qur'an itu diperhatikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memperhatikan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Orang yang belajar Al-Qur'an diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diperhatikan oleh Allah, maka jangan khawatir kita miskin. Jangan khawatir kita terlantar. Kalau kita diperhatikan presiden aja kita senang ya. Jangankan presiden, diperhatikan lurah aja, diperhatikan oleh orang tua kita aja kita senang. Apalagi yang memperhatikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi wa itu di situ wawu ataf. Jadi kalau kita baru belajar Al-Qur'an itu baik di sisi Allah, tapi baru 50 nilainya. Kita sudah belajar, sudah fasih, hafalannya banyak, tajwidnya benar, kemudian suara kita bagus. Tapi kita belum mengajarkan, maka nilainya baru 50. 50. Kalau di sekolah 50 itu hair ya, remedial ya. Ngulang, merah. Kalau di rapot nilainya 50 itu kan merah. Belum istimewa. Yang istimewa siapa? Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi kalau kita sudah belajar, sudah mahir, kemudian kita mengajarkan, baru ditambah 50 lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilainya berapa? 100. Maka ini motivasi dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabi. Jadi kalau kita mau menjadi sebaik-baik manusia, mau menjadi orang yang istimewa di sisi Allah, maka salah satunya adalah kita harus belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi jangan-jangan kalau seumpamanya ada orang yang hidupnya sengsara, hatinya nggak tenang, rumah tangganya carut marut, itu bisa dipastikan 99% karena dia tidak dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau ada suami yang sering ribut dengan istrinya sering ribut dengan suaminya, bisa dipastikan 99% karena dia tidak dekat dengan Al-Quran. Jadi ini ulama besar luar biasa ya, Kiai Haji As'ad Umam ini. Dan bukunya bukan hanya dipakai, buku Iqra ini bukan cuma dipakai di Indonesia saja. Malaysia, Brunei, bahkan di Amerika, bahkan di Arab Saudi sendiri pakai buku Iqra ini. Jadi pahalanya untuk beliau itu luar biasa. Jadi muslim-muslim Amerika yang di Eropa itu, di Itali, itu pakai buku Iqra ini. Terutama warga negara Indonesia yang ada di sana ya. Jadi kalau kita ke musola-musola, baik itu di kota ataupun di pelosok-pelosok daerah, insya Allah dijumpai buku Iqra ini. Pasti. Tapi kalau Tahsin Utsmani seumpamanya ya, itu belum terlalu ya, walaupun sudah banyak. Metode Qiraati, metode Thaqifah, kan banyak metodenya ya. Metode apa lagi? Metode Abata, itu hanya beberapa musola atau masjid tertentu saja. Tapi kalau Iqra ini luar biasa. Sudah bukan hanya di Indonesia, tapi sudah mendunia. Nah tentu hal yang seperti ini, karya yang luar biasa dahsyat ini, tidak mungkin bisa abadi, tidak mungkin besar, tidak mungkin bisa berkembang dengan pesat sampai mendunia kalau penulisnya tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Karena ketika seseorang melakukan sesuatu tidak ikhlas, maka tidak akan pernah abadi. Tidak akan pernah abadi. Sudah pernah ya membaca profil Kiai Haji As'ad Umam? Sudah pernah?
harus tahu, ini juga buat motivasi. Ustadz Asad Umam ini beliau tinggalnya di Yogyakarta. Beliau sekolahnya putus sekolah, kemudian masuk ke pesantren. Umur 17 tahun beliau sakit. Sakitnya pengapuran ya. Pengapuran. Jadi tulangnya pengapuran. Sehingga beliau ini kalau duduk tidak bisa. Kalau berdiri tidak bisa. Harus pakai tongkat. Makanya di sini ada gambarnya nih. Beliau megang tongkat ya. Dari umur 17 tahun. Jadi dari anak mudanya beliau memang sudah sakit. 17 tahun. Kemudian beliau dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit Jogja. Dirawatnya lama. Kurang lebih setahun setengah tinggal di rumah sakit. Karena tulangnya pengapuran. Kemudian Allah takdirkan penyakitnya ringan ya. Sudah mulai membaik. Kemudian beliau terus belajar. Kemudian menemui banyak ulama. Mengumpulkan anak-anak muda di Jogja. Kemudian beliau nulis buku. Ini tahun 80-an menulisnya. Tapi diresmikannya tahun 90 ya. Di sini ada tanda tangan beliau. Ini Yogyakarta, 3 Juli 1990. Penyusunnya Haji Asad Umam. Jadi beliau dalam kondisi sakit, tapi mempunyai karya, dan karyanya bisa mendunia. Ini buku Iqra. Kalau kita kan ini sehat ya, alhamdulillah kita sehat. Setidak-tidaknya kita punya karya. Karyanya apa? Karyanya bisa mendidik anak-anak bisa membaca Al-Quran. Itu salah satu karya kita. Jadi kalau ada satu orang, anak-anak ataupun dewasa, yang dia bisa membaca Al-Quran lantaran kita, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita menjadi pahala jariah. Menjadi pahala jariah, amal jariah. Kata Nabi SAW, man qara'a Qur'an harfan min kitabillah. Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, membaca satu huruf Al-Quran, falahu bi hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi satu hurufnya Allah akan lipatkan 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf. Kata Nabi, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau seseorang membaca alif lam mim, maka berapa kebaikan? 3 dikali 10, 30 kebaikan. Satu kebaikan di sisi Allah tidak sama dengan satu kebaikan di sisi manusia. Bisa jadi satu kebaikannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi satu kebaikan di sisi Allah itu bisa jadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wallahi li ayyahdiya bika rajulan wahid khairum min khumurin na'am. Kata Nabi, demi Allah, kalau saja ada satu orang yang mendapatkan hidayah lantaran usahamu, lantaran usaha dakwahmu, lantaran kamu yang mengajarkan, maka pahalanya lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah, yaitu kendaraan yang sangat luar biasa istimewanya. Bahkan di riwayat lain, khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau ada satu orang yang mendapatkan hidayah, ada satu orang yang bisa membaca Al-Quran lantaran kita yang mengajarkan, maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu janji, keutamaan dari Allah melalui Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita punya murid, kemudian murid kita ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, murid kita 10
kebaikan satu hurufnya. Kita yang mengajarkan juga dapat 10 kebaikan setiap satu hurufnya. Maka ilmu itu akan menjadi amal jariyah. Ilmu itu akan menjadi amal jariyah. Idza mata ibnu Adam, idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah, aw waladun salih yad'u lahu, kemudian aw ilmun yang tafi'u bihi. Jadi kalau kita punya ilmu bermanfaat, maka itu akan menjadi amal jariyah. Baik, jadi kita supaya tidak jenuh dalam membaca Al-Quran, dalam mengajarkan Al-Quran, kita harus baca-baca lagi hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus baca penjelasan-penjelasan hadis Nabi tentang membaca Al-Quran, tentang keutamaan mengajarkan Al-Quran, tentang keutamaan membaca Al-Quran. Jadi keutamaannya luar biasa. Kemudian selanjutnya, Al-Quran ini kan kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran pada hari kiamat akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Kalau kita punya mobil, belum tentu loh mobil itu bisa menolong kita di hari kiamat. Walaupun mobil itu kita cintai. Kalau kita punya rumah, rumah kita mewah, ber-AC, lantainya granit, pokoknya mewah lah ya, nggak bisa menolong kita. Nggak bisa menolong kita. Kalau kita punya suami, belum tentu suami kita bisa menolong kita nanti di hari kiamat. Bahkan di dalam surat Abasa itu disebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Jadi orang tua kita belum tentu menolong kita nanti di hari kiamat. Anak kita kalau dia tidak menjadi anak yang salih dan salihah belum tentu menolong kita. Tapi kalau Al-Qur'an, ketika kita sering membaca Al-Qur'an, apalagi ketika kita meninggal dalam keadaan membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi kita. Maka kalau kita mau menjadi pencinta Al-Quran, contoh seperti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu ketika meninggal, ketika dibunuh, rumahnya dikepung oleh masyarakat Baduy pada saat itu, membunuh beliau. Itu beliau dalam kondisi memegang mushaf, sedang membaca Al-Quran. Beliau tidak pernah melewatkan malamnya kecuali untuk tahajud dan membaca Al-Quran. Tidak pernah. Jadi setiap malam beliau pasti membaca Al-Quran. Jangankan malam, siang saja selalu membawa Al-Quran kemana-mana. Sehingga ketika dibunuh, ketika syahid, beliau dalam kondisi membaca Al-Quran, dalam kondisi memegang mushaf. Sehingga dalam riwayat disebutkan ya, kenapa kok wal yatalataf di dalam surat apa? Di dalam surat Al-Kahfi itu tulisannya merah. Tapi Allah alam ini riwayatnya sahih atau tidak. Kan kalau Quran dulu ya, yang mana Qurannya? Itu kan tulisan wal yatalatafnya merah ya. Itu kan dalam riwayat disebutkan kenapa ditulis merah? Karena ketika ada panah, ketika tombak, ketika pedang menebas Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka darahnya mengalir, menetes, kemudian mengenai mushaf itu dan pas di bagian wal yatalataf. Sehingga wal yatalataf itu ditulis dengan tulisan merah. Begitu dalam riwayat disebutkan. Tapi wallahu alam ini sahih atau tidaknya, harus dikaji lagi ya. Artinya apa? Artinya memang sahabat Utsman bin Affan selalu dekat dengan Al-Quran. Hidup matinya selalu memegang mushaf. Dalam kondisi memegang mushaf. Sehingga beliau mendapatkan husnul khatimah. Jadi kebiasaan sehari-hari kita itu menentukan akhir hayat kita. Kalau kebiasaannya mabuk-mabukan, bisa jadi ya meninggalnya kalau dia tidak bertaubat dalam kondisi mabuk. Begitupun seseorang kalau dia hobinya membaca Al-Quran, insya Allah meninggal dalam kondisi membaca Al-Quran. Dan banyak sekali motivasi-motivasi ataupun keutamaan-keutamaan tentang
seseorang ketika dekat dengan Al-Quran.